Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky, NIM saya 231132. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas atau menjawab tugas mengenai mata pelajaran Masail Fiqhiyah Al-Hadisah. Baiklah, soal pertama yaitu bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri dan diimplantisasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermatozoon, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, berikan analisis Anda mengenai hal tersebut. Yang kedua, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan, apakah diperbolehkan? Berikan alasannya. Yang ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin, semen suami, dan ovum istri pada rahim wanita lain? Jawabannya yang pertama, tentang analisis terkait proses bayi tabung. Proses bayi tabung atau infertilization atau IVF merupakan salah satu inovasi dalam bidang medis yang ditujukan untuk membantu pasangan suami istri yang dimana mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Dalam konteks ini, jika sperma itu berasal dari suami, maka ovum dari istri dan embrio ditanamkan ke dalam rahim istri, maka proses ini dibolehkan dalam Islam. Analisisnya yaitu, yang pertama, dari sisi agama, proses ini sah selama itu tidak melibatkan pihak yang ketiga seperti donor sperma, ovum, atau rahim wanita. Ini untuk menjaga kemurnian nasab yang merupakan prinsip pentingnya dalam Islam. Yang kedua, dari sisi etikanya, tindakan ini merupakan bentuk ikhtiar yang dibenarkan, apalagi jika dilakukan atas dasar kebutuhan, bukan semata-mata keinginan. Yang ketiga, dari sisi tujuan keluarga, memiliki anak merupakan bagian dari fitrah manusia dan termasuk tujuan dari pernikahan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Quran Asy-Syura ayat 49-50 bahwa Allah memberikan keturunan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Soal selanjutnya, B. Hukum bayi tabung dengan alasan menjaga bentuk tubuh atau atletis. Melakukan proses bayi tabung hanya karena alasan ingin menjaga bentuk tubuh tetap ideal atau atletis tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Jadi untuk melakukannya karena alasan menjaga bentuk tubuh itu tidak diperbolehkan. Alasannya karena Islam memandang bahwa kehamilan adalah bagian dari amanah dan fitrah wanita, bukan sesuatu yang harus dihindari demi alasan estetika. Yang kedua, prosedur medis seperti IVF seharusnya dilakukan karena kebutuhan medis atau darurat, bukan untuk tujuan gaya hidup. Menghindari kehamilan karena ingin mempertahankan penampilan merupakan menunjukkan sikap tidak menerima takdir Allah dan menomorduakan fungsi utama dari pernikahan, yaitu membentuk keluarga dan melahirkan generasi. Dalam kaidah fikih disebutkan ad-darurah tabihul mudarat. Keadaan darurat dapat membolehkan yang terlarang. Namun dalam kasus ini tidak ada unsur darurat sehingga tidak ada alasan untuk membolehkannya. Soal yang ketiga, hukum Islam tentang menanamkan embrio pada rahim wanita lain atau surogasi. Dalam hal ini, janin hasil pembuahan sperma suami dan ovum istri ditanam dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti. Mayoritas ulama melarang praktik ini. Alasannya yang pertama, karena pencampuran nasab atau garis keturunan yang dilarang keras dalam Islam. Islam sangat menjaga kejelasan garis keturunan. Yang kedua, dua ibu dalam satu anak, yaitu ibu biologis yang memberikan ovum dan ibu kandung yang mengandung dan melahirkan, yang dapat menimbulkan kebingungan dan perselisihan hukum. Yang ketiga, melanggar kesucian hubungan pernikahan karena ada keterlibatan wanita lain meski tanpa hubungan fisik. Berdasarkan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 2, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkannya, menunjukkan bahwa Islam menetapkan ibu kandung adalah yang mengandung dan melahirkan. Selanjutnya soal yang kedua, yang dimana pertanyaannya yang pertama, setujukah Anda dengan poligami
Jika setuju, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasannya dengan argumentasi yang logis dan akademis dengan dilandasi sumber yang relevan. Yang kedua, bagaimana pandangan hukum negara, undang-undang, dan hukum Islam terkait kasus poligami? Jawabannya, yang pertama, setujukah Anda dengan poligami? Saya tidak setuju karena banyak praktik poligami yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 dan Quran Surah An-Nisa ayat 129. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Artinya apa? Secara psikologis dan emosional sangat sulit bahkan mustahil berlaku adil. Kemudian dampak psikologisnya pada anak dan perempuan juga menunjukkan bahwa anak dari keluarga poligami cenderung mengalami konflik emosional dan perempuan atau istri pertama merasa terabaikan, mengalami tekanan psikologis dan kehilangan rasa aman dalam masyarakat modern. Monogami lebih sesuai karena menekankan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga lebih baik pada pernikahan monogami yang sehat. Soal yang kedua, bagaimana pandangan hukum negara dan hukum Islam terkait poligami? Menurut hukum Islam, Islam memperbolehkan poligami maksimal 4 istri dengan syarat utamanya adalah keadilan dan kemampuan finansial serta tanggung jawab sosial. Dan tidak dianjurkan pula kecuali dalam keadaan tertentu yang mendesak dan tidak mampu diatasi dengan cara lain. Sesuai dengan hukum negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai 1 istri. Ayat 2, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait. Pasal 4 dan 5 menjelaskan syarat-syarat poligami seperti yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban. Yang kedua, istri mendapat izin secara tertulis. Yang ketiga, suami mampu secara finansial. Soal yang ketiga, aborsi atau abortus. Yang pertama soalnya, berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Yang kedua, bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat? Apakah boleh atau haram? Berikan ketentuan hukumnya. Yang ketiga, berikan solusi yang terbaik dari tindakan aborsi. Jawabannya, yang pertama, pandangan saya tentang aborsi adalah tindakan yang sangat sensitif dan menyangkut hak hidup manusia. Kehidupan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap jiwa itu memiliki hak untuk hidup sejak dini. Oleh karena itu, aborsi tanpa alasan syar'i dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup manusia. Menurut pandangan ulama, para ulama berbeda pendapat tergantung pada kondisi kehamilan dan alasan aborsi. Pandangan umumnya sebagai berikutnya adalah sebelum 120 hari atau 4 bulan, sebagian ulama membolehkan aborsi jika ada alasan syar'i yang kuat, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau membahayakan nyawa ibu. Ini berdasarkan pendapat bahwa ruh ditiupkan ke janin selama 120 hari. Setelah 120 hari, aborsi hukumnya haram secara mutlak, kecuali nyawa ibu itu benar-benar terancam. Karena setelah 120 hari, janin dianggap sudah bernyawa. Dalil utamanya adalah dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan alasan yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Lanjutannya, hukum aborsi karena janin cacat. Ulama kontemporer melalui keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami, lembaga fikih Islam dunia, memberikan fatwa bahwa jika cacatnya itu terdeteksi sebelum 120 hari dan cacatnya itu tersebut membuat anak tidak bisa hidup normal, maka boleh dilakukan aborsi dengan persetujuan orang tua dan tim medis ahli. Jika cacatnya itu diketahui setelah 120 hari, maka aborsi hukumnya haram, kecuali cacat tersebut mengancam keselamatan nyawa ibu. Jadi aborsi karena janin cacat diperbolehkan secara syar'i hanya jika yang pertama terbukti secara medis berat dan tidak bisa disembuhkan. Yang kedua dilakukan sebelum 120 hari. Yang ketiga ada persetujuan dari dokter dan kedua orang tua. Soal yang terakhir, solusi terbaik dari tindakan aborsi. Solusi yang bersifat preventif
dan solutif antara lain. Yang pertama, pendidikan seks dan agama sejak dini, menanamkan pemahaman tentang tanggung jawab, moral dan agama, serta pentingnya menjaga kehormatan dini. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas. Remaja perlu diarahkan untuk menjaga diri dari hubungan di luar nikah dan pergaulan bebas yang memicu kehamilan tidak diinginkan. Yang ketiga, pendampingan psikologis dan konseling. Bagi korban perkosaan atau pasangan yang menghadapi kehamilan tidak direncanakan, diberikan bimbingan psikologis dan keagamaan. Yang keempat, pemaksimalan peran keluarga dan lembaga keagamaan. Keluarga dan lembaga pendidikan Islam perlu aktif dalam membentuk karakter dan pemahaman moral anak-anak. Yang terakhir, alternatif lain seperti adopsi. Jika tidak sanggup membesarkan anak, adopsi bisa menjadi solusi yang lebih baik daripada aborsi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.